Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safrina dari kelas 2024C dengan NIM akhir 237 Prodi Manajemen. Hari ini saya izin mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membahas materi perihal menganalisis peran persepsi dalam keputusan organisasi. Oke, jadi kira-kira apa sih persepsi itu? Jadi persepsi itu menurut Robbins adalah proses di mana individu itu mengorganisasi dan juga menginterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberi makna terhadap lingkungan mereka. Nah, namun biasanya persepsi orang-orang itu tuh berbeda-beda kan, karena kan semuanya tergantung pandangan masing-masing. Nah, di dalam organisasi, persepsi itu lebih penting daripada realita itu sendiri. Karena perilaku individu itu didasarkan oleh persepsi, bukan fakta objektif. Nah, terus proses persepsi itu yang pertama itu ada objek atau peristiwa. Lalu yang kedua ada perhatian. Lalu ketiga itu ada organisasi. Yang keempat ada interpretasi. Yang kelima itu ada respon. Nah, maksudnya itu misalkan kalau di perusahaan Gojek itu pelanggan ini mengalami keterlambatan pengantaran. Mereka mungkin mempresentasikannya itu sebagai kualitas layanan Gojek ini menurun, karena kan balik lagi itu ke persepsi masing-masing. Meskipun penyebabnya itu kayak faktor eksternal seperti kemacetan atau mungkin bannya kempes, tapi tetap saja itu mempengaruhi persepsi dari si pelanggan. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau misalnya bisnis digital kayak Gojek, itu persepsi pelanggan itu lebih penting daripada realitas objektif. Lalu kalau misalnya persepsi negatif, pengguna dari Gojek ini bisa pindah ke aplikasi ojek online yang lain. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi atau factors that influence perception. Nah, yang pertama itu ada faktor individu yang menilai atau perceiver. Itu ada sikap, motif, pengalaman, lalu ada ekspektasi. Yang kedua itu ada target. Ini adalah objek yang dinilai. Itu ada gerakan, suara, dan juga kebaruan. Yang ketiga itu ada situasi. Itu ada waktu, kondisi kerja, lalu ada lingkungan sosial. Nah, ini kalau misalnya di perusahaan Gojek, contohnya faktor individu itu seperti pengalaman pelanggan yang sebelumnya akan mempengaruhi penilaian tetap terhadap driver. Maksudnya ketika dia memesan ojek online, nah penilaian dia di sini yang akan menentukan kira-kira dia akan memakai ojek online ini lagi atau enggak ke depannya. Terus ada yang target tadi, dia tuh tampilan aplikasinya, rating drivernya, harga promonya mempengaruhi persepsi dan juga kualitas. Contohnya ketika drivernya ini mungkin memiliki rating yang kurang bagus, itu bisa mempengaruhi persepsi dari si pelanggan, kayak oh mungkin dia kurang jelek ya, atau sikapnya jelek ya. Jadi kayak meskipun belum bertemu sama drivernya, pelanggan itu udah bisa memberikan persepsi karena dari tampilan luarnya aja. Lalu ada faktor yang situasi tadi, ini seperti kondisi jam sibuk, hujan, atau lonjakan permintaan yang dapat mempengaruhi pengalaman dari layanan. Kalau misalnya jam sibuk, hujan, atau macet, itu biasanya kan drivernya datangnya lama. Nah, ini bisa dianggap pelayanannya itu lambat. Jadi semuanya ini benar-benar di luar dari kendali kita. Lalu selanjutnya itu ada person's perceptions making judgment about others. Maksudnya ini ada beberapa teori. Yang pertama itu ada attribution theory. Nah, teori attribution ini menjelaskan bagaimana kita menilai penyebab perilaku orang lain menurut Robbins. Nah, kita ini menentukan apakah perilaku seseorang ini disebabkan oleh internal cause, itu dari diri sendiri, atau external cause, itu situasi. Nah, misalkan kalau di Gojek ini, ketika pesanan terlambat, pelanggan ini sering langsung nyalahin Gojek atau drivernya itu. Itu kan faktor internal ya.
Padahal mungkin penyebabnya bisa aja aplikasinya nge-lag, atau restorannya yang lambat, atau mungkin driver ini terkena macet. Itu maksudnya faktor eksternal tadi. Nah, terus ada 3 faktor penentu, itu ada distinctiveness, lalu ada konsensus, lalu ada konsistensi. Terus yang kedua ada common shortcuts in judging others. Ini adalah kesalahan umum dalam menilai orang. Itu yang pertama ada selective perceptions, halo effect, lalu ada contrast effect, ada projection, dan ada stereotyping. Misalkan halo effect itu adalah driver yang kelihatannya ratingnya tinggi itu biasanya dinilai atau dianggap lebih baik gitu. Padahal customernya ini belum pernah bertemu dengan drivernya. Terus ada confirmation bias, itu kayak manajemen ini melihat data yang mendukung strategi promo. Lalu ada selective perceptions, nah itu biasanya fokus pada peningkatan jumlah order tanpa memperhatikan keluhan penggemar. Nah ini nih, biasanya yang seperti ini sangat mempengaruhi kualitas dan juga pengambilan keputusan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya itu ada the link between perception and making individual decisions. Ini persepsi itu tadi mempengaruhi bagaimana masalah diidentifikasikan, lalu bagaimana alternatifnya dipilih, lalu bagaimana resikonya ini dinilai. Nah, terus ini ada decision making in organisasi. Ini yang pertama ada the rational model. Jadi the rational model ini menjelaskan bahwa keputusan idealnya diambil melalui langkah sistematis dan berdasarkan informasi lengkap. Nah, langkah-langkah model rasional itu yang pertama ada mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kriteria kepuasan, lalu ada memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif terbaik. Nah, terus lalu model ini juga mengasumsikan informasi lengkap, tidak ada bias, maksimalisasi hasil, namun dalam praktik asumsi ini jarang terpenuhi. Nah, dalam Gojek, keputusan seperti penentuan tarif dan strategi diskon itu sering dilakukan dalam kondisi tekanan persaingan. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan itu tidak selalu mengikuti rasional secara sempurna. Lalu ada bounded rationality, itu adalah konsep dari Herbert Simon. Nah, individu itu memiliki keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Akibatnya, individu tidak memilih yang terbaik atau optimal, tetapi yang cukup memuaskan. Nah, seperti di Gojek ini, konsep bounded rationality ini tuh sangat kompetitif. Gojek ini harus mengambil keputusan cepat untuk merespon kompetitor. Nah, akibatnya keputusan yang diambil itu sering bersifat cukup memuaskan daripada benar-benar optimal. Yang selanjutnya ada intuition in decision making. Intuisi adalah proses tidak sadar berdasarkan pengalaman menurut Robbins. Keputusan terbaik seringkali kombinasi antara analisis rasional dan intuisi. Jadi, ini berdasarkan naluri, kayak feeling. Nah, contohnya itu ekspansi layanan seperti GoMart atau GoClean menunjukkan bagaimana Gojek ini menggunakan intuisi pasar untuk membaca keluhan masyarakat Indonesia. Keputusan ini tidak selalu didasarkan pada data jangka panjang, tapi pada pemahaman mendalam terhadap pasar lokal. Karena rata-rata sekarang kan pasar lokal kayak kekurangan ART, makanya Gojek ini benar-benar langsung memperluas pasarnya dan juga jangkauannya supaya customer ini kayak semakin tertarik gitu, semakin kayak oh ternyata mereka sektornya cuma bukan hanya ada di transportasi aja gitu. Makanya ini nih benar-benar sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Jadi sehingga masyarakat itu benar-benar mungkin akan menjadi pelanggan setia di Gojek. Oke, selanjutnya ada common biases and errors in decision making. Maksudnya apa nih common biases ini? Common biases ini mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan di Gojek. Nah, ini
ada beberapa nih. Yang pertama itu ada overconfidence bias, occurring bias, confirmation bias, availability bias, escalation of commitment, randomness error, risk aversion, hindsight bias. Nah, bias-bias ini menjelaskan mengapa keputusan manajerial itu sering menyimpang dari rasionalitas. Ya, contohnya di perusahaan Gojek itu ada overconfidence, yaitu terlalu yakin bahwa strategi diskon pasti meningkatkan loyalitas. Padahal nggak selalu. Mungkin aja ada beberapa orang yang nggak ngerti dengan diskon, atau mungkin ada aplikasi lain yang memberikan layanan lebih bagus dan diskon yang lebih banyak. Makanya ini disebut overconfidence. Lalu selanjutnya ada escalation of commitment, yaitu adalah tetap mempertahankan strategi subsidi meskipun biayanya itu tinggi. Terus yang terakhir itu ada anchoring bias. Anchoring bias ini adalah terlalu terpaku pada target angka tertentu tanpa melihat konteks. Nah, bias-bias tadi ini yang menunjukkan bahwa keputusan manajerial itu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Tidak hanya dari faktor bisnis, kadang kayak seperti intuisi-intuisi tadi yang kayak merasa kayak mungkin ini akan berhasil padahal tidak. Lalu selanjutnya influence of decision making. Ini yang pertama itu ada perbedaan individu, ada kepribadian, gender, pengalaman, kemampuan, dan juga nilai. Terus di kendala organisasi itu ada evaluasi kerja, sistem reward, aturan formal, tekanan waktu, lalu ada budaya organisasi. Nah, menurut Barron dan juga Greenberg, konteks organisasi sangat mempengaruhi cara individu memproses informasi. What about ethics in decision making? What about ethics? Jadi Robbins menjelaskan 3 kriteria etis. Yang pertama ada utilitarianism, keputusan berdasarkan hasil terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ini mungkin seperti voting gitu ya. Lalu yang kedua ada rights, menghormati hak individu. Yang ketiga ada justice, keadilan dan kesetaraan dalam distribusi keputusan. Faktor yang mempengaruhi itu ada 3, tahap pengembangan moral, lingkungan organisasi, serta budaya nasional. Lalu ada improving creativity and decision making. Itu meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Cara meningkatkan kreativitas itu ada brainstorming, mengurangi rasa takut gagal, lalu ada lingkungan kerja yang suportif, lalu ada pelatihan berpikir lateral. Lalu ada implikasi manajerial. Manajer ini harus menyadari adanya bias persepsi. Bias persepsi ini maksudnya seperti tadi ketika di perusahaan Gojek, ketika customer ini menilai driver yang mungkin memiliki rating tinggi itu lebih baik daripada driver yang memiliki rating rendah. Ini manajer harus cepat tanggap karena bisa aja driver yang memiliki rating rendah ini adalah driver baru. Lalu ada sistem evaluasi harus meminimalkan subjektivitasnya. Ketiga, ada pengambilan keputusan perlu dikombinasi nasional dan intuisi. Keempat, organisasi perlu membangun budaya etis. Yang kelima, pelatihan critical thinking penting untuk mengurangi bias. Nah, jadi dari pembahasan ini semua, kesimpulannya yang paling pertama itu persepsi pelanggan itu menjadi faktor yang benar-benar krusial dan harus benar-benar sangat ditimbang lebih jauh oleh perusahaan karena ini tuh benar-benar menentukan loyalitas dan juga keberlangsungan dari bisnis. Nah, pelanggan ini tidak bisa menilai pelayanan ini semata-mata berdasarkan fakta objektif, melainkan berdasarkan interpretasi dari mereka sendiri, subjektif atas pengalaman mereka. Nah, makanya dari itu, kualitas layanan, kecepatan respons, dan pengalaman pengguna itu membentuk realitas bisnis dalam mata konsumen. Yang kedua, dalam proses internal perusahaan, bias dan kesalahan pengambilan keputusan seperti halo effect, confidence bias, dan overconfidence dapat mempengaruhi kebijakan manajerial, terutama dalam evaluasi kerja, strategi promosi, dan pengelolaan mitra driver. Hal ini itu menunjukkan bahwa keputusan organisasi tidak selalu sepenuhnya rasional, karena bias kan. Jadi bukan secara luas, tapi secara perasaan pribadi. Yang ketiga itu ada konsep bounded rationality. Nah, terlihat jelas dalam dinamika industri yang sangat kompetitif
tekanan waktu, keterbatasan informasi, serta persaingan dengan kompetitor membuat manajemen Gojek sering mengambil keputusan yang bersifat static think atau cukup memuaskan, bukan optimal. Ini yang seperti dijelaskan tadi. Mereka mencari hasil yang penting cukup gitu, bukan yang benar-benar optimal. Nah, yang terakhir, aspek etika dalam pengambilan keputusan menjadi penting, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pelanggan, dan mitra driver. Keputusan yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan keadilan dan hak individu dapat merusak reputasi dan juga keberlangsungan jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.